بشر فؤادك بالنصيب الوافي من قرب ربك. Hadirin hadirat jamaah yang dimuliakan oleh Allah, pada hari ini di malam yang paling indah, di malam yang paling istimewa diberikan khusus kepada umat Nabi Muhammad, yang mana keutamaan-keutamaan di dalam berkumpul untuk memuji Allah, mengagungkan Nabi Muhammad SAW adalah sesuatu yang sangat istimewa, sesuatu yang sangat akan dimuliakan oleh Allah nanti di akhirat, sesuatu yang akan dibanggakan oleh baginda kita Muhammad SAW, yang mana pada hari ini kita dihadiri oleh orang tua kita Al-Habib Ustaz Al-Kaf, orang tua kita bersama. Dan sebentar terakhir beliau minta doanya. Nah, karena baru kali ini datang lagi. Sudah lama tidak datang beliau. Sudah 1 bulan. Tapi Allah luar biasa. Umur sudah 70, berangkat ke Darul Mustafa Majelis Ta'lim untuk menghadiri tujuan untuk dapat keberkahan dari Nabi Muhammad SAW. Ada 3 keutamaan yang diberikan khusus kepada orang pencinta Nabi Muhammad. Maka Imam Syafi'i mengatakan ada 3 bagian. Apa yang pertama adalah majalisul ulama, tempat majlis-majlis para ulama, majlis-majlis orang-orang yang dicintai oleh Allah, orang yang memiliki ilmu agama. Kalau kita hadir di majelis ini, pasti dapat ilmu. Kalau kita duduk di majelis ini, pasti ada manfaatnya, ada istimewanya, dan ada sesuatu yang masuk dalam hati kita. Kita tidak tahu mana yang haram, mana yang halal. Kita tidak tahu mana yang baik, mana yang buruk. Ketika kita mendapatkan suatu pahaman, mendapatkan ilmu dari seorang ulama, tidak dengarkan nasihat-nasihat mereka, maka ketika kita pulang kita amalkan nasihat itu. Makanya cari ulama yang benar-benar ulama, bukan ulama-ulamaan. Sekarang banyak ulama tapi menghina para kiai, banyak ulama menghina para habaib, banyak ulama menghina orang-orang Islam sendiri. Itu ulama-ulamaan, ulama jadi-jadian. Ya. Zaman dahulu tidak ada orang ulama membenci sesama muslim. Sesama muslim saja tidak boleh kita benci, apalagi ulama, apalagi habaib, apalagi kiai. Jangan. Dulu ulama, para kiai, para habaib bersatu, saling menghargai, saling harmonis, saling mencintai. Maka ketika mereka orang berbondong-bondong datang di majelis tersebut, dapat berkah, dapat rahmat, dapat ilmu, dapat keutamaan, dapat keberuntungan. Pulang dari situ, insya Allah diberkahi oleh Allah. Sekarang sudah luar biasa, banyak fitnah. Memang di zaman ini banyak fitnah yang sangat luar biasa. Dipojokkan ulama, dipojokkan para kiai, dibentur-benturkan, diberkelahikan. Ulama sama ulama, kiai sama kiai, habib sama Habib. Sekarang ada lagi mengatakan Habib sekarang bukan Habib asli, palsu. Ya, ada satu orang lagi sudah mengatakan demikian. Sekarang habaib tidak nyambung ke Nabi Muhammad SAW. Tidak ada keturunan Nabi di Indonesia, tidak ada. Lalu kali ini ada ulama mengatakan begitu, tidak ada habaib. Kalau tidak ada habaib, berarti tidak ada Imam Mahdi. Kalau tidak ada habaib, berarti tidak ada para ulama besar, para habaib. Habib Soleh Tangguh tidak ada, bukan habaib. Habib Salim bin Jindan bukan habaib. Bagil Mugaddam bukan habaib. Itu orang-orang besar, orang-orang yang dicintai oleh Allah, orang-orang disayangi oleh Allah, orang-orang dipuji oleh Allah. Seluruh makhluk Allah dicintainya. Makanya orang memerangi wali Allah berarti dia berani memerangi Allah.
Allah jadi musuhnya dia. Hati-hati. Makanya orang membenci para ulama, benci para kiai, benci para habaib, matinya mati bukan husnul khotimah, matinya su'ul khotimah, matinya dalam keadaan hina, matinya dalam keadaan kufur, matinya dalam keadaan tidak dicintai oleh Allah dan Rasul SAW. Majelis ulama seperti ini. Makanya kalau duduk di majelis ilmu, duduk di majelis yang dicintai oleh Allah, maka niatkan yang baik. Ya Allah, saya hadir di majelis ilmu, saya hadir di majelis ulama ini, ulama itu, habib ini, habib itu, kiai ini, kiai itu. Ya Allah, berkahi hidupku ya Allah, mudahkan seluruh urusanku, jadikan kami hamba-hambamu yang bertakwa kepadamu. Nah itu yang pertama kata Imam Syafi'i, majelis ulama. Yang kedua, majelis apa? Majelis orang-orang saleh. Majelis orang-orang saleh. Siapa yang tidak mau menjadi orang saleh? Tadi alhamdulillah saya lihat, ada sudah hadir, luar biasa. Yang tidak pernah hadir sudah hadir. Ini termasuk dapat ilmu yang hidayah. Beruntung. Apa yang kita hasilkan kalau duduk di luar sana? Ngobrol apa? Sembarangan. Ngobrol apa? Ya paling game. Ngobrol apa? Paling dunia. Ngobrol apa? Paling yang tidak ada manfaatnya. Tapi kalau duduk di tempat ilmu, dapat ridho Allah, dapat cintanya Nabi. Insya Allah jadi orang saleh. Barang siapa yang duduk sama orang saleh pasti jadi orang saleh. Barang siapa duduk sama ulama pasti dapat ilmunya. Barang siapa duduk bersama orang-orang punya ketakwaan pasti insya Allah jadi orang-orang terhebat, orang bertakwa kepada Allah. Barang siapa duduk orang yang berhasil pasti berhasil. Ada anak muda berumur 25 tahun. Umur 25 tahun anak muda ini sudah jadi miliarder. Kok bisa dia jadi miliarder? Kok dia bisa jadi orang hebat? Kok bisa dia orang terkenal? Di mana-mana dikenal. Kenapa? Sedangkan ini orang makan nasi juga, orang tidur juga, kawin juga, ini juga, semuanya dilakukan sama dengan kita. Kok kita tidak bisa? Karena kita ada kemalasan. Kita tidak ada keinginan untuk mencapai keberhasilan. Kalau kita punya akal, punya pikiran untuk membawa diri kita supaya kita tidak dihina orang, tidak diejekin orang, tidak dikatai orang, maka gunakan pikiranmu, semangatkan jiwamu, jadikan dirimu orang-orang yang berhasil. Tidak mungkin tidak berhasil kalau ada niat di dalam hati kita, ada semangat untuk mencari sesuatu, untuk mendapatkan kebahagiaan, untuk keluarga dan sebagainya. Pasti kita dapatkan. Karena ada niat di situ, ada semangat. Raffi Ahmad kenapa bisa berhasil? Karena ada semangat. Ini si Fulan kenapa berhasil? Ada semangat. Kenapa wanita ini Masya Allah berhasil jadi orang kaya? Ada semangat, ada mau kerja. Kalau tidak mau kerja, main game terus, ya begitu terus. Masih kecil sampai tua main game terus, namun makanannya apa? Tapi kalau duduk di ilmu, Masya Allah, teman-temanmu semua pasti ada hasilnya. Ada. Kalau tidak dapat hasilnya, dapat berkahnya. Kalau tidak dapat berkahnya, pasti duduk di akhirat bersama baginda Muhammad. Itu kata Imam Syafi'i. Duduk sama ulama, duduk sama orang saleh. Kita kan mau jadi orang baik di sini di dunia, mengerjakan amal-amal kebaikan, memperbanyak amal ibadah, memperbanyak amal-amal yang diridhai oleh Allah. Karena hasilnya nanti kita petik kebaikan, menanam kebaikan, pasti memetik kebaikan. Yang ketiga apa kata Imam Syafi'i? Yang ketiga, banyak berbicara yang baik-baik. Jangan bicara enggak-enggak, jangan asal bicara, asal bunyi, asbun, apa? Asal bunyi, apa? Singkatannya? Asbun, asal bunyi, asal GRI. Ribut dari sana tidak ada artinya. Tapi kalau dia Masya Allah bicaranya Masya Allah, akhlaknya bagus, ucapannya baik, pandangannya bagus, tata tertibnya Masya Allah penuh adab dan penuh akhlak, pasti anaknya siapa itu? Kalau anaknya bagus, imannya bagus, ibadahnya bagus, anaknya siapa? Pasti wanita mengatakan, mamanya bilang, "Wewe, anaknya siapa itu? Masya Allah dia sembah ya." Rajinnya tahu apa ngaji, rajinnya tahu baca Quran, rajinnya tahu itikaf di masjid, rajinnya hafal Quran. Masya Allah, anaknya siapa? Anaknya Likulli.
celimbe. Kenapa? Bapaknya rajin ngaji, pasti anaknya juga pasti ikut ngaji. Kalau dia anaknya angkat bang motor, balap di pinggir jalan, busur-busuran, main game tiap hari 24 jam. Anaknya siapa itu? Anaknya celimbe. Nggak asing, nggak enak didengar. Makanya didik anakmu itu agama, supaya tidak keluar jalurnya Nabi Muhammad SAW, supaya dia mengetahui tentang syariatnya Nabi, supaya tahu adabnya Nabi, sifatnya Nabi. Kalau sudah tahu sifat Nabi dan adab Nabi serta syariatnya Nabi, pasti anak itu menjadi orang hebat dan berhasil. Gitu. Kalau nggak bisa masuk pesantren, ini masuk pesantren sementara. Di sini pesantren sementara. Jangan pandang kecil. Pengajian ini jangan dipandang kecil. Anak-anak yang mengaji di sini itu luar biasa. Satu huruf dia baca Al-Quran di dalamnya, pasti pahala buat orang tuanya. Apalagi hafal Quran anaknya, la ilaha illallah, jaminan orang tuanya pasti masuk surga. Apalagi dia hafal Quran, apalagi jadi imam masjid, luar biasa. Itu yang kita banggakan sebagai anak-anak kita, yang selalu inginkan agama di hadapan Allah, yang selalu ingin mendapat fadilah di hadapan Rasulullah. Kalau orang sudah menyatakan demikian, orang sudah berhasil dalam demikian, pasti insya Allah dapatkan keutamaan terbesar di hadapan Allah. Janji Allah bagi penghafal Quran, janji Allah orang yang rajin di majelis taklim, janji Allah orang-orang yang menjadi soleh duduk bersama orang-orang soleh, janji Allah surga tempatnya. Makanya kalian ini beruntung, tidak jauh dari pengajian, tidak jauh dari majelis. Kalau di sini tidak ada majelis, di sini tidak ada pengajian, mau jadi apa di rumah? Tidak mungkin Cirebon duduk di sini. Tidak mungkin di sini Acok duduk di sini, Ardiansa. Tidak mungkin di sini Segap duduk di sini. Tidak mungkin. Pasti duduknya di mana? Di pinggir jalan. Angmodo. Pasti. Karena apa? Tidak ada pengajian. Betul tidak? Tidak ada ilmu taklim, tidak ada ilmu agama, tidak ada ilmu Nabi Muhammad di dalam sini. Karena adanya ilmu agama, alhamdulillah semua jadi berubah. Anak-anak pintar gendang, anak-anak tahu tentang hukum, anak-anak sudah tahu yang mana baik, mana buruk, anak-anak senang duduk di majelis, anak-anak dapat berkah. Setiap tahun insya Allah hadir di pengajian, setiap tahun insya Allah duduk di majelis maulid, duduk di majelis ilmu. Masya Allah, alhamdulillah. Jadi jangan hanya kalian sendiri yang hadir di sini, tarik teman-temanmu. Kalau kita tarik dalam kebaikan, pasti dapat amal kebaikan. Seperti apa? Itu apa namanya? Cabang-cabang apa? Multi level. Mau dapat multi level akhirat, mau? Itu panggil temanmu. Dapat 2, teman lagi dapat 2, 3, 4 terus. Pahalanya naik ke mana? Yang pertama, yang ajak pergi pengajian. Yang pertama dapatkan istimewa. Apa istimewanya? 1, kemuliaan surga. Bersama siapa duduknya? Surga bersama Nabi Muhammad. Di surga mana? Paling tertinggi. Surga Firdaus. Jangan cari neraka. Mau cari neraka? Mau pilih mana? Neraka atau surga? Surga. Neraka atau surga? Nah, sudah mau pilih semua surga. Semua kepingin pilih surga. Tapi malas sembahyang. Aurat kali atas, duduk di depan kena pakai celana pendek. Katanya ikut pengajian, tapi duduk pakai celana pendek. Ilmunya mana dipakai? Sudah tahu auratnya laki-laki di mana? Pusar sampai lutut. Jangan dikelihatan itu pahanya. Baca rimbe. Jangan dikelihatan pahanya. Semua anak-anakku yang ikut di pengajian, tolong jangan kelihatan pahanya di depan yang bukan muhrim apalagi. Harus ditutup aurat. Amalkan ilmu itu sehingga apa? Anda bermanfaat nanti. Untuk siapa? Anak-anakmu nanti kalau Anda kaya. Kalau Anda sekarang tidak menggunakan ilmu itu, pasti anak-anakmu juga begitu juga. Nauzubillah. Birru abaukum tabarra abnaukum. Baktilah kamu kepada anakmu, pasti anakmu pasti berbakti kepada
Kepadamu. Kalau kau tidak berbakti sama bapakmu dan mamamu, pasti anakmu kurang ajar sama kau. Patut tuai. Kenapa? Kita dulu tidak pernah bakti sama orang tua. Mudah-mudahan 3 manfaat ini, ya, yang dikatakan Imam Syafi'i, dapat kita berkahnya dari Allah. Mendapat cintanya dari Muhammad dalam ilmunya dari Muhammad SAW. Rabbana, mudah-mudahan kalian semua dapat ridho Allah, dapat cinta dari Muhammad, dan hajat-hajat kita hari ini malam ini dikabulkan oleh Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.